Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi wa bi 'ilmi sa'iril salihin wa sayyidil masyayikhina wa walidina lahumul fatihah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ansyitah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ansyitatul khassah. Wal ansyitatu kami semangat al-khassatu kang khusus. Semangat atau ansyitah itu kadang ya kayak wanifah itu namanya ansyitah. Lihat di jamaiyah. Al-hadil jamiyah ini kedua ikilah jamiyah, aktivitas ya. Wanifah itu aktivitas atau semangat, tapi lebih aktivitas yang ya memang sih biasanya menjadikan semangat namanya ansyitah. Litahqiqil madhabi kanggo mungkahno madhab Syafi'i terutama, karena meskipun ahli sunnah wal jamaah itu pedomannya tetap madhab 4, tapi tetap prioritasnya kita bertamaduk ya, tamaduk anut pada satu madhab. Oleh kabeh dari sisi keyakinan kita itu cuma satu. Tapi nanti dari sisi amalia kita itu boleh pakai 4 madhab itu. Iya yu'ansyita. Al-musyawaratu itu musyawarah lil kutubi maring pira-pira kitab as-salafiyati kang bangsa salaf al-masyhurati kang masyhur. Bismi bahsul masail ad-diniyah, kelawan jeneng bahsul masail ad-diniyah, aktivitas khusus. Karena di selain NU itu gak pada ono jenenge bahsul masail ya, ini istilah Surian. Terus sing teko itu kan rata-rata Surian. Sing solusi ya, Suriah sing alim-alim. Jadi termasuk aktivitas khusus daripada NU itu adalah musyawarah. Nah, cara pondok mudzakarah iring-iringan. Jadi mau pelajaran nyoba ditakon kancane namanya mudzakarah. Jadi umpamanya besok pelajaran terus sampai belajar imam piye yo kabeh sampai takok namanya mudzakarah. Belajar bareng bersama.
Ya, ada masalah nanti diungkapkan, dijawab. Namanya nanti muhadaratul musyawarah. Hadil musyawarah itu tarikilah musyawarah. Dan musyawarah itu yang nantinya bisa menghidupkan akal. Kalau orang itu jarang bertanya kepada tentang masalah ilmu, maka otaknya itu akan colok mesin tayang. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang pernah sinau talim enggak? Pernah kan? Talim. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ngalim belum? Resepnya apa? Resepnya itu kalau gak ngerti takon, bisa dan sahur takon. Orang kok menengnya ini, nek iso yo takon. Tapi ya coba casa ini kamu nanya, lu gak takon. Nah dikontakon malah kalau saya takon malah jawabannya kamu nanya. Nek orang sing takon, orang yang ditanya harus waqal bin akun, lisanin saul waqal bin akun. Nek orang takon kowe ditakon yo dipikir dhisik. Orang langsung dijawab terus kamu nanya. Ono takon tenan. Lah nek kowe iku takon nek gak gelem, nek ana wong takon kok tanya-tanya no. Akhirnya pinter. Sekarang di madrasah itu sangat jarang ada namanya diskusi. Jarang banget. Ada acara di madrasah itu diskusi. Dulu tuh masih sering kan. Bahasa kalau sekolah diskusi, kita apa diskusi interaktif itu ya kayak musyawarah itu bertanya jawab. Tapi nek diskusi tapi hanya satu itu kan kayak seminar. Tapi minimal itu lisanin sahur. Tapi kalau lisanin sahur waqal bin akun itu kalau musyawarah. Kalian ditanya jawab. Makanya tundukkan lah. Ya yang masih sekolah. Terus sama ada. Ini apa ini? Saudara lihat. Apa ini? Kayak ini sih. Ya sepenting tenang. Nah, naik so nanti. Kayak ini masih nawa. Ngapal mau, itu murah ya. Dia apa? Mulai apa? Mulai beriti dia apa? Ya apa? Kalau mulai mengaku soal dia apa? Nggak semak kayak variasi restoran. Ya, dengan orang kegiatan. Nah, ketika kalian musyawarah itu sampean takon, sampean takon yang akhirnya mikir itu namanya kolbin akun. Kolbin itu pikiran ya. Kadang mana kolbin itu bukan hati tapi pikiran. Akun itu saya gelem dijak mikir. Pikiran kok megah aja mikir, analisisnya megah, ngalaman ngasih mati goblok. Orang-orang gak gelem mikir. Mana takon dan mikir. Tapi aja takon yang aneh-aneh. Takon lu sing menjurus lah sing ilmiah. Aja takon kok nek nangis. Itu ada cerita lucu ya. Ya lucu bosan haru. Ada orang ateis tanya pada orang Islam. Ya. Orang Islam itu kenapa sih? Ada sunat barang. Apa ini? Saya tak mau ateis, tahu orang ateis? Apa ya? Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu ateis. Dan dilakukan lawala sekolah ini.
Terus dia dikasih sama orang Islam itu dia gedang. Dia gedang permangan. Barang dia gedang apa dipangan? Nanti lo cuci ya langsung pangan. Langsung pangan. Lo yo gak enak. Lah itu fungsinya sunat. Itu pertanyaan sih. Yo mbok. Itu namanya lisan saur wa qalbin. Pertanyaan akhir kalau mikir. Makanya kalau sampai enggak paham, tanya. Saya sering takon, ya, takon. Iya kok. Lu kok Eropa kok ini Pak, silakan tanya. Ya. Meskipun di tengah pelajaran ya kok, setelah langsung tanya. Tanya Pak. Ya, tapi harus ada yang tanya Pak. Lu kok ngono Pak? Semua takon sini enggak tanya. Butian iku dikamiti apa hati musyawarah minal ma'idi saking piro-piro pondok al-islamiyati an-nahdiyati kang bangsa NU. Pondok itu istilah pondok itu rata-rata NU, Muhammadiyah itu jarang ya. Pondok. Jadi kalau keistimewaan NU itu bisa mengelola pondok. Tapi nek pengelola liyane kaiso ya jarang. NU itu punya apa sing model-model itu jarang ya, pada rumah sakit duit pokoknya PMT itu jarang NU. Karena memang ya bagiannya lah, bagian itu pondok. Sumatas tamirun nuli kari-kari mengerus apa musyawarah ilayadil jamiyati maring ikilah jamiyah al-mahbubati kang den senengi. Ya biyen saya mulai pertama nek pondok-pondok terus akhirnya mau NU, akhirnya budaya itu dibawa di NU. Karena memang ketemu kiai-kiai santri-santri yang ketemu. Dan memang bergengsi tenan ya. Dan itu akan menjadikan orang semangat. Masalah musyawarah ya. Musyawarah ketemu santri Lirboyo, ketemu santri Sido Kiri, ketemu santri Pelosok. Apa ya argumen warga kalau sinau kita goblok ya. Akhirnya kan sinau. Ya. Dan pengalaman benar. Ya, alhamdulillah saya beberapa kali ketemu ya di Basu Masail di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Kalau di Jawa Tengah itu yang sering mengadakan itu daerah Grobogan, Purwodadi, terus di Pati. Kalau di Kudus itu belum banyak ya. Di Basu Masail. Kalau Jawa Timur banyak di Lirboyo. Saya belum itu pondok kecil itu di Lirboyo maaf Pelosok. Kalau Sido Kiri juga. Sido Kiri itu pondoknya Sakti Soti, Sak Gadong. Sido Kiri itu. Tengahnya ada sungai tinggal Adus Sandi. Jadi kayak karena memang daerah pegunungan kita isu tahu. Tapi nek saran perhatian mau sungai Segoro. Nah, sing gak punya nek Segoro pengen, nah sing punya nek Segoro pengen roh kali ya pengen lo. Nah itu banyak ya. Ya punya keistimewaan diri. Dan di musyawarah itu nanti kalian akan argumen kalian, pemikiran kalian akan diuji. Ya, orang itu perlu diuji. Pinter tenan atau orang, ya coba didu. Cara didu. Itu angkatan musim ingin lulusan terbaik siapa? Lulusan terbaik dah. Siapa? Siapa? Oh itu. Nah itu pinter itu juga perlu diuji. Ya, tenanan atau orang pinter ini diuji tanya jawab, debat. Nah itu perlu diuji karena kemungkinan kalah jauh nih, sing apa, sehingga pas delalah itu kalah jauh.
Jadi nilai musyawarah itu untuk jenis di sini dibahas masalah itu untuk ya paling enggak mencari solusi jawaban yang begitu orang setiap kasus itu ada hukumnya. Dan musyawarah itu tidak semua pendapat harus diakomodir atau dipakai biasa. Kalau misalnya itu biasa musyawarah sampai uang berapa itu. Kalau dulu orangnya itu ya karena mungkin terbiasa ya logat sana, logat di Jawa Tengah. Oh, ya biasa. Kamu orang visualnya badan, orang visualnya. Lah itulah kadang orang visual itu akhirnya menjadikan orang itu semangat belajar. Tenong sesuatu balas. Visualnya dong, wah, goblok, mana terus? Wah, terus curang tuh biasa. Wah, curang itu. Akhirnya itu, mana terus? Wah, yang mau coba macam air. Wah, macam tuh. Akhirnya cuma semangat, wah, mau dari macam top sinar begitu. Akhirnya gitu. Jadi karena ada omongan, tapi berdebat karena memang omongan itu tujuannya bukan untuk merendahkan kita, tapi ben bocah sih memang kita begini bocah sih gak tenang itu ben termotivasi untuk belajar. Jadi berdebat, baru kata nang sarung itu ngarang, kau nyanyian, tapi baru ngopi jadi kok. Padahal bar nyanyian, nah itu gak pernah. Saya kira rata-rata bocah itu gak pernah. Ya sih baper masuk bintang seminggu. Wah, maksudnya mau koro-koro baru. Nah, satria orang nanti musyawarah kayak tukaran, wape salat-salatan gambar. Cukup cukup begini. Wah, baru ngopi, kamu kopinya orang kopi pesan kopi di kopi sisi, itu mau 10. Jadi kita nyok, saya nomor 10 hari lah, wah, kalau Senin. Nah itu musyawarah untuk membangkitkan untuk belajar. Pihak musyawarah dalam ikilah musyawarah tulhasu dan bahasan masailu apa pira-pira masalah al-istimaiyatu kan bangsa pengasyarakatan al-waqiyatu kan apa sih kontemporer ya waqiyah itu yang sedang terjadi itu namanya waqiyah apa itu yang update cara kan update waqiyah yang sedang terjadi ini cara permasalahan yang dialami masyarakat sing ngono sing perlu dipertanyakan opo. Umpamane nggadong korban sudah anak. Nek korban anak kabar to. Wan belalaan korban beto. Wah iki piye hukume? Korban dan korban beto oleh orang. Akhirnya dibahas. Ini namanya waqiyah. Oleh orang. Oh, ini perlu basuh masail. Korban itu boleh, perempuan itu boleh. Ya, tapi mau cari nopo, cari tulisan nopo tersebut. Perempuan jangankan berkorban mengalah aja nggak mau. Iya, jangankan berkorban mengalah aja nggak mau. Tapi sah ya. Lan luwih apik nek lemu malah. Wedok. Daripada sing lanang tapi guru. Guru nek apik wedhus wedok tapi lemu. Karena enggak ada batasan. Pokoke nikah yo. Nikah itu apa? Kudu loro, gak siji cukup. Cukup lho ya gak sempurna nek sempurnane. Nek siji cukup. Ambil siji lah. Siji kibas. Bahasa murah. Dia biasanya itu naik kan lo pakai TK itu biasanya. Pakai TK 1 juta mohon. Karena apa bisa terus
juta. Terus matang gitu. Jadi perlu ya kalian itu mulai belajar. Tetap semua lagi dua cowok. Ya, itu dua cowokannya. Ini dua cowok. Nggak mau berkegiatan. Nadaron lawan ningali li aqwalil ulama'i maring pendapate pira-pira ulama. Li aqwalil ulama'i maring pendapate pira-pira ulama fil kutubi dalam pira-pira kitab al-mudawwanati kang den cetak. Al-mudawwanati kang den cetak. Al-mu'tabarati kang dianggap tidak disunnati wal jamaati munggo ahlussunnah wal jamaah. Nah, dalam belajar itu yang paling penting pertama kali itu kalian harus mengetahui istilah dari setiap pelajaran yang kalian akan belajar. Karena kalian kalau nggak tahu istilahnya, saat belajar itu pasti salah paham. Istilah itu penting. Dalam fikih, contoh dalam nahwu. Dalam nahwu bahasa fa'il itu apa? Oh, fa'il itu bisa dibaca rofa. Dalam nahwu ya. Meskipun dalam secara bahasanya fa'il itu apa? Pelaku. Tapi kalau dalam bahasa nahwunya fa'il itu bisa dibaca rafa. Ada sana bisa fa'il itu jadi fa'il, pelaku diwaca apa? Itu fa'il. Nah, dalam bab fikih juga gitu. Dalam bab fikih kalian harus tahu istilah-istilahnya. Karena penting itu istilah-istilah. Jadi untuk memahami rangkaian nanti sebuah konsekuensi hukum ini boleh itu kalian harus lihat yang namanya istilahnya. Kalau di fikih ya berarti istilah fuqaha. Nah, makanya saya itu sering ya orang yang membaca takbir tapi nggak paham dengan istilah fikihnya. Apa itu qaul asal, apa itu qaul sahih, apa itu qaul adhar, apa itu qaul dhahir, apa itu nas, ya. Jadi istilah-istilah itu harus dipahami. Nek cara di mana nih al asal lebih sahih. Makna bahasa lebih sahih itu gimana? Konsekuensinya apa? Jadi bukan hanya membaca terus diterjemah, bukan. Tapi paham apa yang dikehendaki dari sebuah kalimat itu. Jadi bukan hanya roh artinya tok, bukan. Tapi konsekuensi nek sing waca itu konsekuensinya apa? Ya. Contoh orang pendapat ala qaulin shahihin. Yang mengikuti pendapat yang sahih. Cara bacanya bukan hanya berarti pendapat ini sahih, bukan. Jadi ala qaulin shahihin berarti ada pendapat pembanding dari pendapat itu yang tidak boleh dipakai. Namanya qaulun shahih. Berarti selain ini jauh cuci itu namanya qaul shahih. Tapi kalau ala qauli al asah, qaul sing asah. Asah itu lebih shahih. Cara bacanya ini sederhana ya, bukan dari dalilnya, dari cara bahasa konsekuensi itu. Yang menurut cara bahasa dari adhar. Adhar itu bukan kalau lebih dohir. Dohir apa ini? Jadi adhar itu minah aisud dohir, minah aisud dalil. Dalilnya lebih kuat opo. Ya bahasa adhar. Jadi adhar itu minah aisud dalil, kuat dalil. Jadi cara bahasanya itu. Yang penting ada istilah-istilah itu kalian paham. Nah kayak gak pemahaman yo akhirnya sampai pahami murah itu. Makanya di Al-Quran itu juga cara memahaminya juga nggak cukup dengan terjemah. Karena ini bahaya. Sinau dengan terjemah itu juga bahaya. Ya, ada beberapa orang akan belajar tapi setengah-setengah, akhirnya mendapatkan kesalahpahaman. Ya, karena apa? Ya karena setengah istilah-istilahnya gak tinggung, ya keterangan dari ulama gak tinggung.
Lain di NU ya khususnya di Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika musyawarah meskipun dasar pengambilan hukum itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Lupa kok nganggo kitab, kok gak nganggo Quran. Lupa kok gak nganggo hadis. Kok malah nganggo kitab? Maksudnya kitab kok malah nganggo Fathul Qorib. Padahal dasar hukum itu Al-Quran, hadis, bukan Fathul Qorib. Fathul Qorib itu juga dari Al-Quran, hadis yang sudah diolah, dipahami oleh Imam Syafi'i, terus murid-murid akhirnya sampai pada Fathul Qorib. Sudah diolah itu, kita tinggal makan. Nah, juga Quran itu larang ngolah. Nah, olahnya belum mesti kebenaran. Makanya kita itu kalau musyawarah ngambil hukum itu bukan dari Al-Quran, tapi dari kitab-kitab fikih, ya, dari kitabnya para ulama. Tapi ulama-nya itu harus ulama yang muktabar. Ulama muktabar itu apa, Pak? Ulama yang dianggap dianggap. Nah, yang itu gak dianggap tidak boleh dipakai. Ini langsung ke Al-Ajurumiyati. Oh, itu kok kobarnya kayak buli ya. Al-Ajurumiyati utawi Al-Ajurumiyah. Kita judulnya cara coba lah judulnya oleh Imriti sama saya Imriti pelajarannya tahu nggak lulus kan pelajarannya Salabi saya apa? Kan ini Jumia. Mesengannya kosong dia. Oh, bocah berarti. Sopo? Ngarang itu sopo? Imam Syarafuddin Al-Imriti wa Alfiyatu Ibnu Malik lan Alfiyah Ibnu Malik. Sopo? Ya. Abi Abdillah Muhammad Waqidatul awam lan aqidatul awam. Sapa sing ngarang? Aqidatul awam. Kata apa no? Tahu bismillahirrahmanirrahim. Saya salah. Susah itu akhir Pak. Aqidatul awam sekarang Ahmad Marzuki Lubui Jalan dan Aqidatul awam itu istimewa karena awal nalarnya itu langsung diemplak sama Kanjeng Nabi. Mulai ada Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim bida'ibil insani. Pernah banget kan? Nah itu Aqidatul awam. Masyarakat tauhid dan jawaratul tauhid. Kamu kita ini sekarang saya Ibrahim Al-Laqani jawaratul tauhid itu masuk Asy'ari ya, kan jawaratul tauhid itu Asy'ari betul amali ya. Syekh Ibrahim Al-Laqani. Takrib bulan takrib sama mau takrib. Mama Abu Suja, siapa sini? Fokus kok Abu Suja mana? Abu Suja. Ini pengen suke, ngapal takrib. Rafal ini mas lagi belajar. Abu Suja suke samure, kopi suke. Barang suke tapi belum nyapu
Aku lewat komentar di Nabi ini kira sapon ya. Saya itu tekan-tekan akhirnya. Nah, saya cerita Gusmus itu ya. Gusmus itu ngaji sama Mbak Khalil itu. Kata aku ngaji itu gak pernah absen, gak pernah telat 1 menit pun. Mbah Bisri Mustafa. Orang Gusmus sudah bapaknya kan. Oh. Gusmus Babisi ngaji itu gak pernah telat, sedetik pun gak pernah telat, masih dengan isi. Kenapa? Karena bagi santri intido rusyuyuh min alamatil futuh. Intido rusyuyuh min alamatil futuh. Jadi gue belum ngenteni gurumu, itu dari sebab kebukaan ini. Biasanya tekanin telat ya, tekanin telat aku tanya apa yang bisa ya seperti ngenteni ini ya niatnya kan itu ngenteni apa aku misalnya tapi tidak sekolah telat pak sebelum kita kondisi ganti ya Gus ya kan kalau sekolah telat apa bisa Gus jam berapa sekolah Gus setengah jam berapa? Jam Mas terakhir Gus. Ya kita mulai awal lah ya, awal. Dan terbuka aja ini. Intido rusyuyuh min alamatil futuh. Ben fakta futuh. Futuh itu piye Pak? Futuh itu bersinau di gampang. Ya Pak bersinau di gampang itu tandanya kowe futuh. Tanda-tanda nek kowe futuh ilmu itu nek bersinau gampang paham. Dalam intido rusyuyuh. Wa tahlilu lan tahlil. Coba sekarang tahlil. Imam Zakaria Al-Ansori. Nah, ini kitab istimewa kesukaan Imam Zakaria Al-Ansori tahlil. Bahkan kitab tahlil itu sampai kabudutnya beliau disikap. Saking seringnya. Jadi kitab sering dimutarakan kalau Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori itu dua murid ya. Imam Zakaria Al-Ansori itu cukup cerdas ya. Cerdas. Termasuk kenapa Imam Zakaria Al-Ansori cukup cerdas itu? Karena di guru ya cukup cerdas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu alim. Lah ngaji sorokan. Jadi dari guru alim. Nek ngaji sorokan itu piye Pak? Sing maca murid. Nah sinau dhisik. Dia sebagai murid di guru alim nek ngaji kon sorokan. Akhirnya kan sinau. Boro-boro sorokan. Quran ora sorokan ora sinau. Pokoknya yang hati kayak teko neo ngaji ora yo wis. Tapi guru-guru sorokan gelem sinau. Lah yo duwe murid cerdas. Murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Di guru jika Ibnu Hajar Al-Asqalani. Duwe murid jika Ibnu Hajar Al-Haytami. Ngalim kabeh. Muridnya ku ngalim. Muridnya ngalim. Ngalim nek ape mulang sinau. Kuwate nek debat murid dewe keliru. Saya keliru Pak. Nah, repotnya nih, apa meneh antara guru karo muridnya luwih pinter. Muridnya kan repotnya. Kudu sinau tenan. Delalai. Nah, dia ada saran sinau dhisik, Mas. Apa itu sinau. Nah, murid-murid kan lebih banyak waktu belajar. Saya waktu belajarnya kan ya terbagi karena dengan mulang nggo hikmah terbagi. Tapi tetap belajar, soalnya mereka belajar lah ngulang salah bukan berita gak macam sinau. Atau gini, muridnya takut gak tahu sate guru yang makat maka itu dulu lah salah muridnya orang arah protes, orang arah paham, orang mungkin salah sembuh sesat bareng.
Edan namanya. Kemarin kalau sembuh. Mana resepnya itu bilisan dan saul wa qalbin aku. Nek duwe murid sing akeh takone, sing gelem kritis, ngalim sak dunya melu ngalim. Wal bajuri, enten sing wis bajuri ono sing bajuri, daerah bajuri. Sing Ibrahim ya pakai Ibrahim al-Bajuri. Tausyih itu mungkin yang di sini itu yang dimaksud itu kitabnya Mbah Nawawi Tausyih al-Fathul Qarib itu ya. Fathul Mu'in lan kitab Fathul Mu'in wa Nihayatul Zain lan kitab Nihayatul Zain. Nihayatul Zain itu gadai Mbah Nawawi. Wa Ihanatul Talibin lan kitab Ihanatul Talibin. Wa Fathul Wahabi lan Fathul Wahab wa Bulughul Marami wa Sahihul Bukhari wa Muslimin wa Tafsirul Jalalaini wa Tafsirul Muni wa Tafsirul Muniru lin Nawawi Al-Jawi Wahya Ulumuddin Wasirajut Talibin Minal Maroji iku setengah sangking. Minal Maroji iku setengah sangking piro-piro rujukan. Minal Maroji iku setengah sangking piro-piro rujukan al-ma'udati kang dialap biadil musyawarati dalam ikilah musyawarah. Ini termasuk yang diambil dari baru jadi kita pirang-pirang. Bukan hanya kitab ini contohnya. Ya beberapa kitab yang dirujukan. Atau libunal kami piro-piro santri. Bima ini ing dalam piro-piro pondok. Wal masyayikh lan piro-piro kiai. Wal masyayikh lan piro-piro kiai fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i. Dalam jamiah eko layak uduna iku rapodo ngalap sopo tolibun sopa saya. Layak uduna iku rapodo ngalap gak jibuk gak mengambil sopo tolibun karo masyayikh al-ahkamah biro-biro hukum basyaratan langsung. Dalam musyawarah di sini itu gak langsung jibuk Quran hadis enggak. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an wa sunnatil hadis kanjeng Nabi. Lakin bitori kifamil ulama il a'lam. Lakin tetapi nih bitori kifamil ulama kelawan dalan pemahamane para ulama al-a'lami kang agung-agung. Tapi yang diambil dasarnya itu adalah pemahaman para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah ini kalau pemahamannya akhirnya beda-beda dalam Al-Quran hadis, dalam satu kasus pun berbeda-beda. Kadang hadis siji tapi hukumnya sih terjadi beda. Hukumnya apa? Hadis siji tapi hukumnya beda-beda. Contoh ya yang sering saya contohkan. Masalah tumanina. Ini hadisnya bodoh. Kalian lihat di Bukhari itu Sahih Bukhari atau di Mukhtasarnya ada hadis yang terkenal biasanya disebut namanya hadis musiius shalah. Hadisnya wong sing gak iso apik nek nglakoni salat. Salat itu koyo sungguh agar anu iki bar. Nah tahu peristiwanya kan Nabi pas majelis dan masjid orang mau sholat tapi sholat tidak nganggo cuma nina ini coba deh lagi orang ngaji Nabi hadisnya itu kan sampai 3 kali ya di orang ngaji Nabi sholat akhirnya dibarahin caranya sholat piye cara ngaji Nabi mau sini dan dibarahin ngaji Nabi. Nah itu dari hadis itu ada terjadi perbedaan pendapatnya cara Imam
Syafi'i mengatakan tumanina rukun, makanya kita sholat bukan nganggo tumanina, sholatnya kasar. Ya, karena kan lakoni rukun sejene tumanina. Kita mantep Syafi'i. Tapi nek wong Hanafiya itu wong sing sholat gak tumanina, itu sholat sah tapi dosa. Gak rukun tapi wajib. Ya, umpamanya gak dilakoni ya dosa, tapi sah. Hukumnya kan beda, yang satu sah, yang satu tidak sah. Meskipun sama-sama mungkin konsekuensi yang wajibnya sama, tapi untuk sah dan tidaknya beda. Nah kan beda, padahal satu sisi jiwa. Nah itu yang diambil dari kita. Kita itu bukan seorang mustahid mutlak, artinya kita mengambil kemana. Nah kita mengikuti Imam Syafi'i, akhirnya kita mengikuti saya sholat sekarang untuk Madinah juga sah. Dikutubi dalam pira-pira kitab ulama, dikutubi dalam kitab-kitab ulama. Al-Mu'tamadati kang den gawe tetanggenan, Al-Mu'tamadati kang den gawe tetanggenan, wal mutabarati lan dianggap, wal mutabarati lan dianggap indah ahli sunnati wal jamaati, munggu ahli sunnah wal jamaah. Ala hada wal madhabu, ala yang ada utawi iki wa yudha al madhabu itu madhab. Jadi maksudnya itu, jadi kita mengikuti cara berpikirnya para ulama, mengikuti pendapat-pendapatnya ulama, itulah yang dikatakan bermadhab. Jadi tidak langsung kepada Al-Quran dan hadis. Jadi wong sing sok-sokan gak gelem nganggo madhab tapi langsung ke Al-Quran hadis, itu jenenge orang yang tidak bermadhab. Ini cara Ahlussunnah wal Jamaah, orang seperti itu keliru. Ya, itu. Karena kemarin saya takturno ada beberapa ulama memang yang tidak mau bermadhab. Ya, itu saya tahunya dari Langit dulu. Ya baru kain sama itu. Jadi ceritain Langit itu kan mau pakai kitabnya Yusuf Al-Qaradawi. Karena Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu terkenal, semua alam aslinya berapa nggak tahu. Tapi beliau terkenal, beliau itu tidak bermadhab di beberapa tulisannya. Jadi diambil pemahaman itu di beberapa tulisannya. Ya, beliau tidak mewajibkan untuk bermadhab. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam itu harus bermadhab. Al-Anas yang dalam saiki sayubayan bakat sayubayan atau sayubayan sayubayanu bakat diterangkan mawal madhab ma utawi apa wa yuma al-madhab itu madhab. Nah sekarang akan diterangkan apa itu madhab. Al-madhabu kai madhab luwatan ing dalam cara bahasa atau iku dalan. Aismun tegese jeneng makan dabi kedue panggonan laku. Wasilah ing dalam cara istilah akamul masa ini. Iku pira-pira hukume pira-pira masalah. Iku hukumnya pira-pira masalah al-faqiyati kang bangsa cabang. Alati daba kang berpendapat. Ilaya maring ahkam. Watakodalan yakini. Watakodalan yakini bener. Ing ahkam. Wahtaralan milih.
sapa Imam Al-Mustahid itu kan jadi mustahid. Mustahid itu yang kali istihad. Istihad itu nanti syaratnya banyak. Jadi jarang. Padahal ya bisa. Jadi ada yang berpendapat kalau bahasanya bahasa masa itu istihad istimani. Kalau dulu Imam Syafi'i itu berpendapat menggali hukum itu jenis fardi, personal. Tapi sekarang itu istihad itu namanya istihad jama'i atau istihad kolektif, kelompok. Ya bahasa masa itu karena apa istihad dewi wajar salah kira namanya istihad jama'i. Nah ini yang dinamakan madhab itu secara bahasa madhab itu adalah tempat untuk berjalan, itu namanya madhab. Dhahaba kan berjalan, dhahaba itu berjalan atau lumo. Kalau madhab adalah panggungan lumo, jadi adalah jalan. Ya tapi orang terakhir, senggo lewati metu dalan etan atau dalan kulon. Dalan etan pak, berarti madhab itu ya dalan. Nah itu yang namanya madhab secara bahasa. Tapi kalau dari sisi istilah madhab itu adalah jadi pilihan keyakinan hukum yang diyakini oleh seorang mustahid. Ya, kok cara Syafi'i itu. Syafi'i kan meyakini ada hukumnya hukumnya Khomer, hukumnya ini diterangkan semua. Punya hukumnya semua. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, diyakini benar dan dipilih oleh Imam Syafi'i. Ini namanya madhab, ya. Itu madhabnya kita itu namanya, kalau beliau namanya mustahid yang memikir, sebelum mikir mengambil dari Al-Quran hadis itu namanya mustahid. Kalau kita itu namanya muqallid. Muqallid itu apa? Pengikut. Ya, kita itu pengikutnya Imam Syafi'i. Nah, makanya orang itu wajib taklid. Orang itu wajib taklid. Tapi gak kabeh wong sing bodho, ya kayak kita yang sing bodho. Makanya wajib taklid. Tapi nek wong sing pinter, nek wong mustahid haram taklid. Makanya kadang ada permasalahan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i kok gagal murni anut karo Imam Malik karena Imam Syafi'i itu padha wae seorang mustahid. Kok anut Imam Malik malah dosa. Imam Syafi'i dan murid Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Lah Imam Ahmad bin Hanbal itu karena orangnya ngalim seorang mustahid, maka tidak boleh mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Dia harus berpendapat sendiri, boleh hukum di mulai wong pinter itu haram anut kamu wong pinternya. Tapi bahasa mustahid orang kok sekedar pinter nek ditakoki 10/10 iso itu bukan ya. Tapi bahasa mustahid adalah mustahid. Jadi mustahid layak itu mustahid dan akhir. Haram hukumnya seorang mustahid mengikuti mustahid yang lain. Contoh bangun, nah dia itu tulis dia itu manut, dia ini aneh kan gue. Coba bahasa gak mikir diri. Nah, umpamanya memang tidak ada mustahid ya. Tapi mustahid sekarang itu mungkin masih ada, tapi nggak sampai ke mustahid mutlak. Mustahid setelah Imam Syafi'i itu ya ada mustahid fatwa, mustahid madhab, ya. Itu macam-macam istilahnya mustahid tapi muntasib. Muntasib itu masih mengikuti satu alurnya. Mustahid tapi bermadhab, ya. Mustahid dalam madhab, ada mustahidul madhab, mustahidul fatwa, nah itu ada. Wa fi hada majazun ala tariqatil isti'arati atas hayyati at-tabayyati. Wallahu a'lam bishawab. Wa al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.